Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maksudnya Allah SWT yang telah menghidupkan kita kembali dari kematian sementara. Kita telah dibangunkan oleh Allah SWT dari tidur kita. Dari tidur itu seperti orang mati sementara, kemudian dibangunkan lagi oleh Allah SWT. Ada juga orang yang kemudian tidak dibangunkan oleh Allah SWT sehingga tidur lama mati. Dan bagi Allah SWT sangat mudah membangkitkan nanti pada saat hari kebangkitan orang-orang yang pada mati semuanya dibangkitkan oleh Allah SWT. Itu sama mudahnya dengan Allah SWT membangunkan kita dari tidur. Ya, tidak ada beda. Mungkin tadi malam ya kita bermimpi. Mungkin ada yang bermimpi jadi orang yang kaya raya, jadi pengusaha, punya rumah yang bagus, mobil, istri yang cantik. Mungkin ada yang bermimpi jadi raja, ada yang bermimpi jadi presiden, ya. Atau mungkin ada yang bermimpi jadi orang yang hidupnya sengsara, hidup di rumah derita, ya. Kemudian bangun, ya Allah, ternyata mimpi, ya. Jadi kita sekarang berada di alam nyata, bukan alam mimpi. Apapun yang kita impikan tadi malam itu ternyata hanya mimpi saja. Kita kembali pada dunia nyata. Maka nanti ketika Allah bangkitkan manusia seluruhnya nanti di alam akhirat, itu baru kita akan sadar. Sebagaimana kita bangun dari tidur, ternyata saya itu mimpi tau. Nanti di hari kiamat ketika manusia semuanya dibangkitkan, manusia baru sadar ternyata hidup di dunia itu hanyalah mimpi. Hanya mimpi. Yang sekarang jadi orang kaya, pengusaha sukses, punya rumah bagus, kendaraan bagus, ya, istri yang cantik, anak yang banyak, ada yang jadi raja, ada yang jadi presiden, ada yang hidup itu juga sengsara tadi. Nanti semuanya akan sadar ternyata saya ini selama ini mimpi. Ketika hidup ini mimpi, udah hilang semua. Ya, yang tadinya raja jadi bukan raja, yang tadinya presiden bukan presiden, yang tadinya orang kaya bukan orang kaya. Semua nanti akan sama. Yang akan menentukan adalah amal-amal kita. Ya. Berarti yang penting mana? Ketika kita di dunia ataukah di akhirat nanti? Ya. Ya, kehidupan yang nyata setelah nanti kematian. Nanti jadi apa kita? Ya. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan siapa-siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang akan beruntung masuk surga, siapa-siapa yang akan rugi masuk ke dalam neraka. Dalam salah satu hadis qudsi kalau nggak salah, itu Allah SWT meraih dengan tangannya sebagian manusia, kemudian dimasukkan ke dalam surga, dan Allah tidak peduli.
Kemudian diambil lagi sebagian sisanya, dimasukkan ke dalam neraka dan Allah tidak peduli. Mungkin kita mengetahui hadis kayak gitu, loh terus bagaimana? Lalu buat apa kita beramal? Nah, ini pentingnya memahami, dan suatu anugerah yang sangat besar dari Allah SWT ketika diberi kefahaman yang benar, ya. Maka kita hendaknya memahami hadis ini dengan benar, ya. Kita jangan bayangkan tangannya Allah seperti tangan kita. Kita jangan bayangkan kalau begitu Allah sewenang-wenang. Tidak sebagaimana hambanya. Hikmahnya dari hadis ini adalah apa? Orang kalau sudah mengetahui hadis ini, sehebat apapun amalannya, setinggi apapun, sesempurna apapun imannya, itu insya Allah tidak akan sombong. Nah, ini berbahaya sekali kalau orang ada sombong. Dia tidak akan sombong apa? Saya beramal sebegitu hebatnya. Iya kalau nanti masuk surga. Nah kalau ternyata saya termasuk yang genggaman kedua di dalam neraka bagaimana? Tiwas sombong, wah saya akan masuk surga nih, amalan saya begitu hebatnya. Kayak apa malunya? Ternyata bukannya masuk surga tapi digiring ke neraka. Sehingga dengan hadis ini kita pahami, kita insya Allah mencegah dari sombong. Ini sifat yang sangat dimurkai oleh Allah SWT. Iblis itu kayak apa tadinya? Makhluk yang paling bagus ibadahnya. Malaikat sekalipun kalah terhadap iblis, sampai ulama menjuluki meraknya para malaikat. Enggak bisa dibayangkan hebatnya, indahnya ibadah iblis. Tetapi masuk sifat sombong, maka dibinasakan, dilaknat, dikeluarkan dari surga, diharamkan masuk surga. Bahkan anak keturunannya semuanya diharamkan karena memiliki sifat sombong. Allah tidak ingin hamba-hamba Allah SWT ini ada sifat sombong, sehingga seperti itu hikmahnya. Kemudian hikmah yang kedua, orang kalau sudah berbuat maksiat itu kadang putus asa. Alah sudahlah, sisan dene, aku kan seorang ahli maksiat, seorang penjahat, sisan basah, sisan. Nah, dengan mengetahui hadis ini bahwa itu Allah SWT mutlak, itu kewenangan mutlak, masukkan ke surga atau ke neraka itu kewenangan Allah mutlak. Maka orang yang ahli maksiat ini dia berpikir, kalau dia tahu hadis ini, memahami dengan benar, iya ya, siapa tahu saat itu nanti termasuk golongannya diselamatkan Allah, dimasukkan ke dalam surga. Isi no manjing surga kon amalan apa? Maksiat, malu, ya. Maka orang-orang ahli maksiat ini tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Dua sifat yang sangat dimurkai Allah SWT. Yang pertama sombong, dan yang kedua putus asa dari rahmat Allah. Ini Allah sangat murka sekali. Dan kemudian yang ketiga hikmahnya, kita itu kan diperintah Allah SWT agar kita mengamalkan agama hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini dengan seperti ini itu sangat mudah sekali, sangat mudah sekali ya, untuk bisa mengerjakan perintah Allah SWT hanya karena ridhonya semata-mata, ya. Maka alhamdulillah saudara sekalian yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT kemudian memberikan kepada kita, ya. Memang hadisnya mengatakan begitu, itu wewenang Allah mutlak, masuk dalam surga, masuk dalam neraka terhadap hamba-hambanya. Tetapi nyatanya Allah memberikan kepada kita apa? Agama, petunjuk. Untuk apa ini agama? Agar kita diberi petunjuk, ya, mudah masuk ke dalam surga. Jadi sebetulnya Allah menghendaki kita itu semuanya selamat. Kemudian Allah SWT memberikan kepada kita contoh-contohnya. Ini loh, gamblang, Kanjeng Nabi sudah memberikan contoh, para sahabat ya, sekian ratus ribu tinggal mencontoh saja. Paling gampang itu ya karek nyontoh tok. Manut sama Allah, ikut Kanjeng Nabi, gampang sekali. Kemudian kita diberikan perangkat oleh SWT, diberikan kesempatan hidup. Perangkatnya ya seluruh anugerah Allah SWT ini perangkat-perangkat. Sebenarnya bukan diberi, dititipi kita itu. Dititipi mata, dititipi tangan, dititipi kaki, dititipi harta. Semua itu titipan. Ya, kalau pemberian, lah aku udah diberi kok, terserah saya untuk apa.
untuk saya gunakan apa mata saya, untuk saya gunakan apa telinga saya, mulut saya, seenak saya, semau saya, untuk apa tangan saya, kaki saya, harta saya. Bukan pemberian, titipan. Namanya titipan ya nanti akan diambil. Kapan? Sewaktu-waktu, terserah Allah. Dan tidak hanya sekedar diambil, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Nah, ini penting sekali. Harusnya kita memahami ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tadi kalau hidup di dunia itu merupakan mimpi, di akhirat itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, kan kita berpikir yang penting kalau gitu nanti bagaimana nasib saya. Nah, yaitu dengan apa? Dengan dakwah. Mengapa? Kalau kita tidak dakwah, kita akan terdakwah. Jadi kita harus dakwah, tidak bisa tidak. Apa ada yang dakwah selain kita? Oh banyak, Yahudi, Nasoro, setan juga berdakwah. Bahkan setan itu dakwahnya jauh lebih hebat mendakwai umat manusia. Ini saya dengar dari Kiai Haji Zeron almarhum mengatakan bagaimana hebatnya setan itu dakwah. Setan datang kepada umat manusia, mengajak untuk berbuat maksiat. Maka sebagian besar umat manusia berbuat maksiat. Katakan 90%. Kalau kita bagaimana? Wah, dapat taskilan ini, hampir semuanya ikut di kampung ini, udah senang, puas, udah merasa sudah puas. Tapi setan enggak. Apa? Masih ada yang belum mau ajakan kita. 10% loh, 10% kalau dia kemudian mengajak taat orang, habis usaha kita. Setan paham, maka datang lagi setan kepada orang yang tetap taat pada Allah SWT. Wahai Tuhan, Anda benar, jangan mau ditipu oleh setan. Setan itu mengajak kepada kemaksiatan dan nanti akan masuk ke dalam neraka. Jangan mau, tetap taat, benar kalian. Padahal dia setan. Ya. Tetap taat, sampai mati tetap taat. Dan hati-hati, jangan sampai ketaatan Anda berubah menjadi kemaksiatan. Caranya gimana? Jangan pernah dekati mereka-mereka itu yang ahli maksiat. Jumlahnya banyak, selalu berbuat maksiat, kamu pasti terpengaruh. Udahlah, kamu sibukkan diri kamu dengan ketaatan, sampai mati taat, selamat kamu. Jangan dekati mereka, jangan hiraukan mereka. Benar, sebagian besar termakan. Oh kalau begitu saya sibuk amalan saja, nggak peduli, saya nggak mau pada mereka, mendekat pada mereka, nanti saya mesti terpengaruh, jumlahnya banyak, selalu maksiat, saya nggak kuat, saya nanti akhirnya akan maksiat, mati dalam badan maksiat. Ternyata ini tipu daya setan. Supaya apa? Yang maksiat tetap maksiat sampai mati, masuk neraka. Yang tadinya taat akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa kamu kok hanya mikirkan keselamatan diri kamu sendiri? Kamu nggak lihat itu mereka semuanya. Kamu kok hanya memikirkan dirinya kamu sendiri, tidak memikirkan keselamatan mereka. Akhirnya masuk neraka. Sebagian besar begitu sibuk dengan ibadah, tidak peduli. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian memikirkan saudaranya. Maka setan enggak puas, walaupun sedikit, datangi lagi. Tuhan, kamu hebat. Tidak seperti mereka hanya sibuk ibadah, tidak peduli dengan yang lain. Nanti mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban, itu kamu bagus benar. Tapi ngomong-ngomong, saya tanya, bagaimana kamu mengajak kepada orang lain itu, bagaimana? Apa yang terjadi? Ya begini, saya ajak, nggak mau. Kalau saya ngajak kebaikan dengan cara yang baik, dengan lemah lembut, nggak mau. Malah saya dimusuhi, malah saya dibenci, malah saya dijauhi, malah saya difitnah, malah saya dianiaya, dizolimi. Terus apalagi? Ya itu, ekonomi saya hancur-hancuran. Habis waktu saya untuk dakwah. Kata setan, nah saya juga udah menduga. Ya memang begitu. Kamu berapa kali ndakwain mereka? Udah berkali-kali. Nah gini saja sudah. Kamu yang penting udah ndakwain mereka kan? Ya udah. Berapa kali? Berkali-kali udah. Bukan salah kamu. Nanti kamu di hadapan Allah SWT, kamu bisa sampaikan, ya Allah udah aku dakwain mereka dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan segala macam cara. Berkali-kali ya Allah, tapi tetap saja. Udah, kamu nggak salah. Udahlah, kamu sekarang berhenti, ya. Kamu perbaiki ekonomi kamu. Nanti kalau ekonomi kamu kuat, kamu dakwah lagi. Oh begitu ya? Iya. Padahal setan maksudnya supaya orang ini berhenti dari dakwah. Benar, sebagian besar berhenti dari dakwah, sibuk. Ada yang akhirnya malah bablas, nggak kembali lagi. Dengan harapan setan ketika seseorang berhenti dari dakwah,
mati dalam keadaan berhenti dari dakwah. Wah, rugi besar. Tapi sebagian kecil masih semangat, tidak peduli, ya, dijauhi, dimusuhi, difitnah, dizolimi, dianiaya, ekonomi ancur-ancuran, tetap saja dakwah. Datang lagi setan kepada orang ini. Wah, Anda memang luar biasa. Sebetulnya dakwah ala Kanjeng Nabi ya seperti ini. Minhajun nubuwah, ya seperti kamu. Hebat kamu. Jadi kamu sudah mendakwakan sesuai dengan cara Kanjeng Nabi. Dakwah yang lain itu apa itu? Enggak benar itu, maksud dakwah kayak gitu. Jadi yang paling bagus, paling baik, paling sempurna itu dakwah kayak kamu, mengikuti Kanjeng Nabi. Maka sebagian termakan, ada sifat sombong. Oh iya ya, benar kalau begitu. Sombong dia, menganggap orang lain, menganggap dakwah yang lain, bukan dakwah Kanjeng Nabi. Akulah satu-satunya dakwah yang paling bagus. Hati-hati, ini virus. Iblis dulu juga begitu. Iblis itu hebat ibadahnya. Karena iblis ini kena virus itu tadi, ana khairu minhu, dia hanya mengatakan begini, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Itu saja. Habis sudah. Rontok imannya, amalannya dihapus, dia jadi makhluk terlaknat karena merasa lebih baik. Apalagi mengatakan aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada kamu, aku lebih baik daripada mereka, akulah yang paling baik, paling benar. Apalagi kayak gitu. Itu setan menanamkan dakwah kamu itu paling benar, yang lainnya itu bukan dakwah itu. Apa itu dakwah kayak gitu? Sombong. Nah, pintar di setan. Sedikit saja ada kesombongan, diharamkan mencium bau surga. Baunya saja enggak boleh, apalagi melihatnya. Kadang kita mencium bau belum tentu melihat, apalagi memasukinya. Karena ada kesombongan ditanam oleh setan, sifat sombong. Tapi sampai di situ ada juga orang yang lolos. Dia tidak sombong, dia semakin tawadhu, menganggap orang lain lebih baik daripada dia, dia merasa banyak salahnya. Masya Allah. Sampai di sini setan hampir putus asa. Tapi setan namanya setan, dakwanya hebat sekali. Dia bangkit lagi, coba saya dekati lagi. Dekati orang-orang kayak gini. Wahai Tuhan, saya datang ke sini atas nama seluruh setan, menyatakan menyerah. Kami sudah tidak sanggup lagi untuk menggoda Tuhan. Dulu Tuhan saya ajak berbuat maksiat, Tuhan tetap taat. Saya beritahu tidak usah mendekati mereka orang-orang ahli maksiat supaya Anda tetap taat sampai mati. Anda malah mendekati mereka untuk mendakwai. Saya katakan kepada Tuhan untuk berhenti berdakwah karena toh hasil dakwah ya begitu itu. Anda tetap dakwah dari mereka. Saya tipu Anda supaya Anda sombong, Anda merasa paling baik, paling bagus, paling benar dakwahnya, Anda malah tawadhu. Memang Anda sudah terpilih, ya. Anda pasti masuk surga, ya. Anda sudah terpilih, kami sudah tidak sanggup lagi, kata setan begitu. Maka hamba Allah SWT ini termakan. Iya ya, benar ini kata orang ini, ya. Saya ini sudah terpilih, saya pasti masuk surga ini, ya. Maka orang ini tersenyum. Setan sempat melihat senyuman orang ini, setan balik tertawa terkekeh-kekeh dalam hati, ya, karena setan sudah menanamkan sifat apa? Bangga diri, yakin kalau pasti masuk surga. Padahal tadi surga neraka kan mutlak kewenangan Allah. Kita beramal baik, kemudian Allah menghendaki kita masuk surga, alhamdulillah. Tapi kalau Allah menghendaki kita masuk neraka, mau protes? Itu wilayahnya Allah. Wilayah kita hanya bagaimana kita berusaha taat pada Allah dengan kesempurnaan taat, ya, ikuti Kanjeng Nabi dengan kesempurnaan ittiba. Mudah-mudahan dimasukkan surga, harapan kita begitu. Tapi itu kewenangan Allah. Tidak bisa kita dikatakan Allah, aku pasti masuk surga, aku harus masuk surga. Nah, setan kemudian akhirnya berhasil menipu seluruh umat manusia tadi, ya, sifat rasa bangga diri, ujub, yakin bahwa aku pasti masuk surga. Ini hati-hati sekali, ya. Jadi penting sekali bagaimana agar kita itu bisa selamat, ya. Kita mengamalkan agama itu targetnya sempurna, hanya mengharap ridho Allah SWT. Contoh yang paling ekstrim, ya,
Bagaimana agar kita mengharap ridho Allah. Jadi mengapa hadis seperti itu memudahkan kita untuk bisa meraih ridho Allah SWT. Ada satu kisah yang sangat ekstrim ini. Ada seorang ulama besar, dia punya santri banyak. Di antara santrinya ada yang begitu dekat dengan Allah SWT, amalannya luar biasa. Sehingga Allah SWT berikan kepada santrinya itu kemampuan bisa melihat bagaimana nasib orang itu nanti di akhirat. Apakah masuk surga beruntung ataukah masuk neraka rugi. Tapi hanya sesaat-sesaat saja. Suatu waktu diperlihat oleh Allah SWT. Orang ini tertulis di dahinya beruntung. Oh berarti ini masuk surga. Oh pantas dia amal ibadahnya bagus. Ada lagi dia melihat orang tulisannya di dahinya rugi, ahli maksiat. Oh iya, wajar. Nah, kemudian ketika santrinya ini berhadapan ngaji dengan gurunya, Allah perlihatkan lagi betapa kagetnya santri ini, ternyata di dahi gurunya tertulis apa? Rugi. Maka santri ini shock berat. Orang yang dimuliakan, dihormati, diikuti, diambil ilmunya, ternyata nanti akan masuk neraka karena tertulis rugi di dahinya. Sehingga akhirnya santri ini karena nggak kuat, tidak lagi mau datang ke majelisnya Pak Kiai, tidak lagi mau ke masjid beberapa hari. Pak Kiainya curiga, ini santri saya kok nggak mau ngaji lagi, ada apa? Mungkin sakit apa ya, didatangi. Begitu didatangi santrinya nangis guru-guru. Kenapa kamu sakit? Pak Kiai, saya itu diberi oleh SWT kelebihan bisa melihat bagaimana nasib orang itu nanti di akhirat. Ya terus apa masalahnya? Masalahnya Pak Kiai, ketika saya melihat Pak Kiai dan Allah perlihatkan Pak Kiai itu ternyata nanti akan dimasukkan ke neraka, sambil dipeluk Pak Kiai nangis saja tadi. Ternyata Pak Kiai nanti ada penghuni neraka Pak Kiai. Kemudian Pak Kiai tersenyum. Oh kamu baru tahu, aku udah tahu, sudah lama aku tahu. Hah? Jadi Pak Kiai tahu kalau Pak Kiai nanti masuk neraka? Iya. Loh apa urusannya? Itu urusan Allah. Itu juga bukan urusan kamu. Urusan kita adalah taat pada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah, ya itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Urusan kamu taat, urusan kamu ngaji, urusan kamu dakwah. Ayo ngaji lagi. Maka santri ini kemudian ngaji lagi, ngaji udah. Itu urusan Allah, mau dimasukkan ke neraka, mau masuk surga, itu kewenangan Allah, bukan urusan kita. Kita nggak bisa dikte Allah. Nah inilah namanya ridho, mengharap ridho Allah. Sampai-sampai ketika beribadah tidak lagi memperdulikan mau dimasukkan neraka, mau dimasukkan surga, nggak peduli, itu urusan Allah. Inilah ridho. Nah kalau Allah sudah ridho pada seorang hamba, masya Allah. Maka santri ini suatu ketika diperlihatkan lagi, ya. Ketika di hadapan gurunya tertulis apa di dahi gurunya? Beruntung, beruntung, beruntung. Dipeluknya gurunya. Hai guru, Allah telah berubah keputusan bahwa Pak Kiai akan dimasukkan surga. Saya melihat di dahi Pak Kiai bukan hanya sekedar beruntung, tapi beruntung. Nah, jadi itu yang penting, kita mengharap ridho Allah SWT dalam beramal. Tidak usah kita hiraukan. Itu insya Allah kunci keselamatan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita pikirkan agar seluruh umat manusia itu selamat. Ya. Memang betul ada hadis mengatakan nanti di hari akhirat, nanti di hari kemudian ini, di akhir zaman ini, umat Kanjeng Nabi akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 masuk neraka, yang satu akan selamat. Tetapi bagaimana orang-orang tua kita, para ulama itu memahami dengan benar, ya. Siapa yang selamat ini? Kalau orang-orang tadi, ya, yang dia berpikir hanya selamat dirinya sendiri, meyakini dirinya pasti selamat dengan amalan-amalannya, dia yakin pasti selamat, dia mengatakan begini, yang satu itu kelompok saya, yang lain kamu semuanya nanti neraka semuanya. Kelompok saya yang paling benar, aku yang paling benar, paling baik. Ini tidak. Jadi kata ulama-ulama kita, satu golongan yang selamat ini siapa? Yang memikirkan bagaimana 72 golongan yang dikhawatirkan nanti Kanjeng Nabi bahwa orang ini akan masuk neraka, bagaimana diusahakan agar semuanya masuk ke dalam surga. Ini orang-orang, karena ketika orang-orang memikirkan keselamatan orang lain, berusaha, berkorban, semuanya dikorban, yang penting pokoknya orang lain semuanya selamat, nanti yang akan diselamatkan pertama kali dia sendiri. Nah ini, jadi kita berpikir begitu. Dan oleh karenanya
bagaimana kita ajak umat manusia untuk taat kepada Allah Ta'ala, ikut cara kanjeng Nabi. Udah itu saja, ya itu saja. Soal kemudian yang lain-lain, ya kalau kita ada kemampuan monggo. Jadi mohon maaf ini ya, jadi penting sekali. Memang betul ya, kalau kita bisa tertib-tertibnya dahsyat luar biasa, ya diakui tidak diakui, disakiti tidak disakiti, semakin tertib kita di dalam mengamalkan agama, semakin baik, itu semakin hebat. Bisa 4 bulan tiap tahun, bisa 10 hari tiap bulan, seluruh amal-amal makum didudukkan. Kalau sempurna memang betul, tetapi kita melihat kenyataan, nyatanya tidak semua ya pekerja dakwah diberi kemampuan seperti itu, tidak semuanya ya. Maka kita berlapang dadalah ya. Tertib di atas tertib itu apa? Tertib di atas tertib itu adalah kesatuan hati. Udah yang penting kita satu hati. Mungkin saudara kita belum mampu 4 bulan setiap tahun, mampunya 40 hari, ya sudah, hormati dia, hargai dia ya. Jangan rendahkan dia. Atau mungkin dia kurang dari 40 hari, atau mungkin baru mampu 3 hari, atau mungkin kurang, atau bahkan mungkin dia tidak lagi nisab, dia hanya mampu datang musyawarah saja. Udah, kita hargai dia, karena bagaimanapun di dalam hati dia ada keimanan. Nah, yang penting dia yakin bahwa hanya dengan taat pada Allah, hanya dengan ikut cara kanjeng Nabi pasti sukses dengan akhirat. Soal kemampuan ya kita hargai ya. Seperti kita kepinginnya si orang itu 4 sehat 5 sempurna, diakui tidak diakui ya. Kalau orang bisa 4 sehat 5 sempurna, sehat badannya, ada karbohidratnya, ada sayurannya, ada proteinnya, ikan, telur, daging, ditambah susu sempurna. Memang kalau bisa seperti itu diakui tidak diakui, sehat orangnya, kuat. Tetapi kan tidak semua orang mampu. Jangankan beli susu, jangankan beli ikan, daging, untuk makan nanti siang saja belum ada. Tidak akan makan kalau tidak ada orang yang memberi. Masa kita paksa, oh kamu tidak boleh makan karena syaratnya itu 4 sehat 5 sempurna, harus ada susu ini. Kamu makan apa ini? Tidak boleh makan, haram. Tidak boleh begitu. Jadi kita berlapang dada, yang penting kita satu hati ya. Syukur itu diarahkan pada diri kita sendiri. Saya harus mencapai target sempurna dalam tertib. Boleh pada orang lain tidak boleh seperti itu. Nah, insya Allah dengan kita mengharap ridho Allah SWT dan tidak peduli ya. Pokoknya bahkan sampai-sampai kalaupun saya nanti dimasukkan ke neraka ya, itu ya tidak apa-apa, yang penting saya sekarang taat ibadah ya. Allah itu maha pengasih maha penyayang, tidak mungkin lah ya. Ada orang kemudian taat kok langsung dimasukkan neraka, nggak mungkin. Ada seorang ibu dalam satu tawanan perangan, dia mencari anaknya. Begitu ketemu anaknya, wah senang sekali, diciumi, diberi susu sama ibu disusui. Maka Nabi bertanya pada para sahabat, lihat bagaimana cintanya ibu itu pada anaknya. Kira-kira ibu itu sanggup nggak melemparkan anak yang dicintainya ke dalam api, kobaran api? Ya nggak mungkin ya kan, Nabi yang sayang sekali. Begitu ketemu langsung disusui, dipeluk, diciumnya. Kasih sayang Allah SWT melebihi kasih sayang kepada hambanya. Tidak mungkin ya. Maka kita sudah taat saja. Apapun yang diterima oleh kita, apapun sudah ridho saja, ridho. Bahkan sampai ekstrimnya seakan-akan kita tuh nanti terserah Allah SWT mau dimasukin ke suatu neraka, udah nggak apa-apa ya. Kalau mau ridho nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, jaga kesatuan hati. Kesatuan hati itu penting ya. Udahlah ya. Jangan memandang kepada keburukan-keburukan, padahal kebaikan bagaimanapun, lihat kebaikan dia ya. Walaupun kecil, kalau kita memandang kebaikan dia akan masuk pada diri kita ya. Dan pandang keburukan-keburukan kita, kejelekan kita pandang. Walaupun kita sudah bagus, sudah hebat, pandang keburukan kita, supaya keburukan ini nanti bisa terkeluar, sehingga insya Allah nanti Allah satukan hati, dan Allah SWT akan memberikan pertolongan hanya kalau umat Islam itu satu hati. Selama umat Islam tidak satu hati, tidak akan Allah berikan pertolongan sepenuhnya. Dan kalau Allah tidak berikan pertolongan sepenuhnya, tidak akan mungkin kita bisa menang. Tidak akan mungkin. Kita menang hanya dengan pertolongan Allah SWT sepenuhnya. Dan pertolongan Allah SWT akan datang sepenuhnya kalau umat Islam satu hati. Tidak hanya di antara pekerja-pekerja dakwah sendiri, dengan umat Islam yang lain. Kalau kita bisa berpikir bagaimana tadi pikirnya para ulama kita, 72 yang lainnya ini bagaimana semuanya bisa selamat, maka baru nanti pertolongan Allah akan datang sepenuhnya dan kita akan